Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu al-hakim al-mahkum bih al-mahkum alaih. Usul fikih, hukum, hakim, mahkum bih, mahkum alaih, yang diampu oleh Bapak Dr. Fathur Razi, Magister Hukum Islam. Makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, jurusan Usuluddin, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nama saya Ahmad Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema Hukum, Hakim, Mahkum Bih, Mahkum Alaih. Jika engkau ingin mengetahui diriku lebih dalam dan ingin kenal dengan diriku lebih dalam, silakan cek Instagram saya, yaitu @gebiauya. Oke? Satu, pendahuluan. Let's start with the first set of slide. Pembahasan tentang hukum syara merupakan salah satu dari beberapa objek kajian usul fikih. Bahkan tujuan utama dari studi usul fikih adalah bagaimana menyimpulkan hukum syara dari sumber-sumbernya. Oleh karena begitu penting kedudukan hukum syara dalam kajian ini. Maka lebih dulu perlu dijelaskan hakikat hukum syara itu sendiri serta berbagai macamnya. Istilah hukum syara bermakna hukum-hukum yang digali dari syariat Islam. Berbicara tentang hukum syara melibatkan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti pembicaraan tentang hakim, pembuat hukum, al-mahkum fih atau al-mahkum bih, yaitu perbuatan manusia, dan tentang al-mahkum alaih, yaitu mukallaf. 2. Pembahasan hukum hakim, mahkum fih, mahkum alaih. Hukum secara etimologi, kata hukum berarti mencegah atau memutuskan. Sedangkan menurut terminologi usul fikih, hukum berarti khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtidai awit takhyiri awil wad'i. Khitab kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtida, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan. Takhyir, kebolehan untuk orang mukallaf memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Atau wad'i, ketentuan menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani, penghalang. Kitab Allah yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah kalam Allah. Kalam Allah sebagai sifatnya adalah al-kalam an-nafsi. Kalam yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yang tidak mempunyai huruf dan suara. Kalam Allah seperti itulah yang dimaksud hakikat hukum syara. Kita hanya bisa mengetahui kalam nafsi itu melalui kalam lafzi, yaitu kalam yang mempunyai huruf dan suara yang berbentuk dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran merupakan dalil atau petunjuk kepada kalam nafsinya Allah. Dari segi ini, ayat-ayat Al-Quran populer dikenal sebagai dalil-dalil hukum yang dikandung oleh kalam nafsinya Allah. Oleh karenanya, yang dapat dijangkau oleh manusia hanyalah kalam lafzinya Allah dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran. Maka populer di kalangan ahli-ahli usul fikih bahwa yang dimaksud dengan teks-teks ayat dalam hukum itu sendiri yang mengatur perbuatan manusia. Kalam Allah adalah hukum, baik langsung seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Quran atau secara tidak langsung seperti hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah SAW yang mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di bidang tasyri' tidak lain adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hakim. Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum.
Dalam istilah fikih, kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi, "Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabatum bihi ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah yakussul haqqa wa huwa khairul fasilin." Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata yaitu Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa adab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Meskipun para ulama usul fikih sepakat bahwa pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah SAW atau akal secara independen. Bisa juga mengetahuinya. Perbedaan pendapat ini berpangkal dari perbedaan pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui baik dan buruk suatu hal. Kemudian pengertian mahkum bih atau mahkum fih. Mahkum bih berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Misalnya dalam ayat 1 surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Objek perintah. Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukallaf, yaitu perbuatan penyempurnaan janji yang diwajibkan dengan ayat tersebut. Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh orang mukallaf, sehingga dengan demikian suatu perbuatan misalnya dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, seperti dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara global baru diwajibkan dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Misalnya ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat secara global tanpa merinci syarat dan rukunnya, baru wajib dilaksanakan setelah ada penjelasan secara rinci dari Rasulullah SAW. Demikian pula ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan haji, puasa, dan zakat. Diketahui secara pasti oleh orang mukallaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang membuat perintah, yang dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya maka setiap upaya mencari pemecahan hukum yang paling utama dilakukan adalah pembahasan tentang validitas suatu dalil sebagai sumber hukum. Perbuatan yang diperintahkan atau larangan haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukannya atau meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuan dari suatu perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh karena itu tidak mungkin ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebuah perintah yang mustahil menurut akal untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya perintah yang terbang tanpa memakai alat. Kan ini mustahil. Memerintahkan untuk terbang tapi tidak menggunakan alat. Karena kita bukan malaikat. Kemudian mahkum alaih. Mahkum alaih berarti orang mukallaf, orang yang layak dibebani hukum taklifi.
Seseorang baru dianggap layak dibebani hukum taklifi bila mana pada dirinya terdapat beberapa persyaratan. Yaitu yang pertama ialah mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain. Minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullah SAW. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Bila diukur dengan perkembangan fisik, batas balik berakal bagi wanita dengan mulainya menstruasi, dan bagi laki-laki mimpi pertama bersegama. Namun, jika sampai umur 15 tahun, wanita tidak juga haid dan laki-laki tidak mimpi, maka umur 15 tahun itu dijadikan batasan umur minimal seseorang balik dan berakal. Yang berikutnya adalah mempunyai ahliyat al-ada, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu, seseorang disebut mukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam. Dan dia diperingatkan atau melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Kecakapan seperti ini baru dimiliki seseorang secara sempurna bila mana ia balik, berakal, dan bebas dari segala hal yang menjadikannya penghalang bagi kecakapannya tersebut. Seperti dalam keadaan gila, tidur, lupa, dan terpaksa, dan lain-lain lagi yang telah dijelaskan secara panjang lebar dalam kitab-kitab usul fikih atau buku-buku usul fikih. Kesimpulan, para ulama usul fikih sepakat bahwa pembuat hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya Rasulullah SAW atau akal secara independen bisa juga mengetahuinya. Kemudian secara etimologi kata hukum atau al-hukmu berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi usul fikih, hukum atau hukmu berarti kitab kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf baik berupa iqtida, perintah, takhir, dan wad'i. Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Sedangkan mahkum fih berarti perbuatan orang mukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara. Mahkum alaih berarti orang mukallaf atau orang yang layak dibebani hukum taklifi. Seseorang baru dianggap layak dibebani hukum taklifi bila mana pada dirinya terdapat beberapa persyaratan. Yaitu yang pertama mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain. Minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi daripada ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Kemudian mempunyai ahliyat al-ada, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kecakapan seperti itu, seseorang disebut mukallaf. Artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam dan dia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dari hukum tersebut dan untuk menjauhi larangan-larangan yang ada. Oke. Thank you semuanya, semoga bermanfaat. Jika kalian ingin mengetahui saya lebih dalam, silakan dicek IG saya ya, @gebiauya. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan tolong diingatkan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.